Diego pulang larut malam melewati sungai kecil dan mendengar tangisan lirih. Di tepi air, ia melihat seorang wanita berkerudung putih. Tapi ketika wajahnya terangkat, yang ada hanyalah tengkorak berdarah dengan mata kosong penuh dendam. La Llorona telah datang, dan Diego akan menyesal pernah bertemu dengannya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Diego memacu sepeda motornya melewati jalan setapak yang menghubungkan desa kecilnya dengan kota. Pohon-pohon tinggi di sisi jalan membentuk lorong gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar menembus dedaunan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya selain suara bising mesin kendaraannya. Diego berhenti sejenak di tepi sungai kecil yang menjadi bagian rutin perjalanannya. Pulang, ia turun dari motor untuk meregangkan tubuh yang pegal akibat seharian bekerja di bengkel kota. Sungai ini tenang, airnya mengalir pelan, mencerminkan kilauan rembulan yang redup. Tapi, sesuatu terasa aneh. Ada keheningan yang tidak wajar, seperti alam sedang menahan napas. Tiba-tiba, di tengah sunyi itu, suara tangisan lirih terdengar samar-samar. Awalnya, Diego mengira itu hanya angin malam yang berbisik di antara pepohonan. Namun, semakin ia diam, semakin jelas suara itu, tangisan seorang wanita, penuh kesedihan mendalam. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah mendekati sumber suara, melewati semak-semak basah yang menyentuh kakinya. Di tepi sungai, di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat seorang wanita berkerudung putih duduk di atas batu besar. Kerudungnya menutupi seluruh wajahnya, hanya meninggalkan sosok bayangan tipis di permukaan air. Wanita itu tampak rapuh, tubuhnya bergoyang pelan seiring isak tangisnya yang memilukan. "Bu, apakah Anda baik-baik saja?" Tanya Diego hati-hati, suaranya sedikit bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Dia tetap diam, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tangisannya semakin keras, namun tetap tanpa kata-kata. Diego merasa tidak enak, tapi naluri kemanusiaannya mendorongnya untuk mendekat. Namun, ketika ia hanya berjarak beberapa langkah, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di bawah kerudung putihnya, bukan wajah manusia yang Diego lihat. Yang ada hanyalah tengkorak, berdarah, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi tangis yang menusuk jiwa. Air mata darah mengalir deras dari lubang mata tengkorak itu, menetes ke tanah basah di bawahnya. Diego membeku. Tubuhnya gemetar hebat, otaknya berusaha memproses apa yang baru saja dilihatnya. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, wanita itu berdiri dengan gerakan cepat yang tidak manusiawi. Kakinya yang kurus dan pucat muncul dari balik gaun putihnya, nyaris menyentuh tanah saat ia bergerak mendekat. Geraman rendah keluar dari mulut tengkoraknya, membuat bulu kuduk Diego berdiri. Tanpa pikir panjang, Diego berbalik dan berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal-sengal, detak jantungnya berpacu seperti ingin meledak. Ia melompat ke atas motornya, menyalakan mesin dengan tangan gemetar, dan memacunya secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun, suara tangisan wanita itu terus menggema di telinganya, semakin dekat dan semakin keras, seolah-olah mengejar. Ketika Diego akhirnya mencapai ujung jalan masuk ke desanya, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti jalan setapak menuju sungai. Namun, ketika ia memandang ke cermin spion motornya, sesosok wanita berkerudung putih berdiri di belakangnya, wajah tengkoraknya menatap lurus ke arahnya, dengan senyum mengerikan. Diego menjerit keras, melempar pandangan sekilas ke spion lagi, dan kali ini, wanita itu lenyap. Ia terjatuh dari motornya, tubuhnya lunglai karena syok. Warga desa yang mendengar jeritannya buru-buru datang menolong, tapi Diego sudah tidak sadarkan diri. Ketika mereka menemukannya, ia hanya bergumam satu kalimat berulang-ulang dalam tidurnya, "La Llorona, La Llorona." Malam itu, Diego terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berbaring di kasur keras di kamarnya yang sederhana. Dinding-dindingnya dipenuhi poster mobil tua dan kalender lusuh. Lampu tidurnya masih menyala redup, tapi ia yakin lampu itu tidak dinyalakan sebelum ia tertidur.
Kepalanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia bangkit perlahan, mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal-sengal. Mimpi buruk tentang wanita berkerudung putih itu terasa begitu nyata, hingga ia merasa wajah tengkorak berdarah itu masih menghantuinya meski sudah terjaga. Namun, ketika ia melihat ke arah cermin tua di sudut kamarnya, jantungnya langsung berhenti sejenak. Di balik bahunya, dalam pantulan cermin, ada sosok wanita berkerudung putih itu, berdiri, diam tanpa suara, hanya menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong penuh kesedihan. Tangannya yang kurus dan pucat terlihat seperti hendak meraih leher Diego. Diego berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ketika ia menoleh lagi ke cermin, sosok itu lenyap. Napasnya semakin cepat, pikirannya mulai berkecamuk. Apa aku hanya berhalusinasi? Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi firasat buruk terus menggerogoti benaknya. Pagi harinya, Diego mencoba melanjutkan hidup normal. Ia bekerja di bengkel seperti biasa, berusaha mengalihkan perhatian dari kejadian malam sebelumnya. Namun, sesuatu terasa aneh. Matahari bersinar terang, tapi bayangan-bayangan di sekitarnya tampak lebih gelap dari biasanya. Suara-suara halus yang tak bisa dijelaskan terdengar di setiap sudut ruangan, seperti bisikan angin yang membawa pesan misterius. Ketika sore tiba, Diego memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin mandi air hangat dan membersihkan pikirannya. Sebelum tidur, setelah selesai bekerja, ia masuk ke kamar mandi kecil di rumahnya. Keran air diputar, uap panas mulai memenuhi ruangan sempit itu. Ia melepas pakaiannya dan berdiri di bawah pancuran air hangat, berharap semua ketegangan bisa hilang. Namun, ketika ia sedang asik mencuci tubuhnya, suara tangisan lirih terdengar dari balik pintu kamar mandi. Awalnya, Diego mengira itu hanya angin atau suara pipa air yang bocor. Tapi, tangisan itu semakin jelas, semakin dekat, hingga akhirnya terdengar tepat di telinganya. "Siapa di sana?" bentak Diego. Suaranya gemetar meski ia mencoba terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Ia bergegas keluar dari pancuran air, menutup tubuhnya dengan handuk basah, dan membuka pintu kamar mandi dengan hati-hati. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Ruang tamu kosong, pintu depan terkunci rapat, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang lain di rumahnya. Namun, ketika ia kembali ke kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Handuk basah yang barusan ia gunakan tiba-tiba sudah tergeletak di lantai, sepenuhnya basah kuyup oleh air dingin. Padahal, keran air sama sekali tidak menyala saat ia meninggalkan kamar mandi beberapa detik lalu. Lebih aneh lagi, cermin di atas wastafel tertutup kabut tebal, meskipun udara di dalam ruangan panas dan lembab. Dengan perasaan was-was, Diego menghapus kabut di cermin dengan telapak tangannya. Saat ia melihat pantulan dirinya, tulisan berdarah segar muncul di permukaan cermin, seperti ditulis oleh jari-jari tak terlihat. "Aku datang untukmu." Diego mundur beberapa langkah, dadanya naik turun karena napas yang terengah-engah. Ia segera keluar dari kamar mandi dan mengunci pintunya rapat-rapat. Malam itu, ia tidur dengan lampu utama menyala terang, tapi tetap saja, setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada seseorang atau sesuatu yang mengamati gerak-geriknya dari balik. Bayangan, pagi itu, Diego tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi hangat yang sudah dingin karena ia lupa meminumnya. Matanya terfokus pada cermin di ruang tamu, cermin yang kemarin malam dipenuhi tulisan berdarah. Kini, cermin itu tampak normal, hanya memantulkan bayangan kosong ruangan kecil dan dirinya yang penuh lingkaran hitam di bawah mata. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" gumam Diego pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan kejadian-kejadian aneh ini lebih lama lagi. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang melampaui logika. Ia memutuskan untuk mencari jawaban. Desanya memiliki banyak legenda lokal, salah satunya tentang La Llorona, wanita hantu penangis yang konon menculik anak-anak sebagai balas dendam atas tragedi masa lalunya. Namun, Diego selalu menganggap cerita itu hanya dongeng untuk menakuti anak-anak. Sekarang ia mulai bertanya-tanya apakah ada benarnya. Diego pergi ke rumah neneknya, seorang wanita tua bernama Marta yang tinggal di ujung desa. Nenek Marta
dikenal sebagai penyimpan cerita-cerita rakyat dan rahasia keluarga. Rumahnya adalah bangunan kayu tua dengan atap genting yang mulai lapuk, dikelilingi oleh tanaman merambat liar. Ketika Diego sampai, neneknya sedang duduk di kursi, goyang di beranda depan, matanya tertutup tapi telinganya masih tajam. "Diego, apa yang membawamu kemari pagi-pagi begini?" tanya Nenek Marta tanpa membuka mata. Suaranya lembut, namun ada nada waspada di dalamnya. "Nek, aku butuh jawaban," kata Diego ragu-ragu. "Tentang La Llorona." Mata Nenek Marta langsung terbuka. Ia menatap cucunya dengan sorot mata tajam, seperti membaca sesuatu di wajah Diego yang tidak bisa dilihat orang lain. "Kenapa kau bertanya soal itu?" katanya pelan, suaranya berubah serius. Diego mendesah. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi akhirnya ia menceritakan semuanya, mulai dari pertemuannya dengan wanita berkerudung putih di tepi sungai, penampakan di cermin, hingga tulisan berdarah di kamar mandi. Sepanjang cerita, Nenek Marta diam, hanya sesekali mengangguk dan bergumam pelan. Setelah Diego selesai, Nenek Marta menghela napas panjang. "Aku sudah khawatir ini akan terjadi," katanya akhirnya. "Keluarga kita punya sejarah kelam dengan La Llorona, Diego. Itu sebabnya aku tidak pernah menceritakan legenda itu padamu saat kau kecil." Diego tercengang. "Sejarah kelam? Apa maksudmu?" Nenek Marta bangkit dari kursinya dengan susah payah, lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan sebuah kotak kayu tua yang sudah lapuk dimakan waktu. Kotak itu dibuka perlahan dan di dalamnya ada beberapa barang antik. Kalung dengan liontin berbentuk matahari, surat-surat kuno yang sudah rapuh, dan sebuah buku catatan kulit tebal. "Inilah warisan keluarga kita," kata Nenek Marta. Suaranya bergetar. "Buyutmu, Esteban, adalah seseorang yang terlibat dalam tragedi La Llorona. Dia adalah orang yang menyebabkan kematian anak-anak La Llorona." Diego merasa tubuhnya membeku. "Apa? Bagaimana bisa?" Nenek Marta menjelaskan bahwa dulu La Llorona adalah seorang ibu bernama Isabella yang hidup di desa mereka beberapa generasi silam. Isabella adalah istri seorang petani miskin, tapi suaminya meninggal dunia karena penyakit. Untuk bertahan hidup, Isabella bekerja keras membesarkan dua anaknya sendirian. Namun, ketika seorang tuan tanah kaya bernama Esteban, buyut Diego, mencoba merebut tanahnya, Isabella menolak. Dalam kemarahan, Esteban menyewa orang-orang untuk menyerang Isabella dan anak-anaknya. Anak-anak Isabella tewas dalam insiden itu, dan Isabella, dalam kesedihan mendalam, bunuh diri di sungai kecil tempat Diego pertama kali melihat hantu itu. Esteban tidak pernah dihukum atas perbuatannya, lanjut Nenek Marta. Tapi kutukannya terus berlanjut hingga hari ini. Konon, roh Isabella tidak bisa tenang karena dendamnya begitu besar. Dia terus mencari korban pengganti, anak-anak yang akan mengisi kekosongan hatinya. Diego merasa dadanya sesak. Jadi, kenapa aku yang sekarang mengalaminya? Nenek Marta menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Karena darah Esteban mengalir di tubuhmu, Diego. Roh La Llorona mungkin merasakan hubungan itu. Dia datang kepadamu untuk membalas dendam. Setelah percakapan itu, Diego pulang ke rumahnya dengan pikiran kacau. Ia tidak bisa berhenti memikirkan cerita Nenek Marta dan barang-barang antik yang disimpan dalam kotak kayu itu. Malam harinya, ketika ia mencoba tidur, ia mendengar suara tangisan lirih lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tangisan itu datang dari arah sungai, seolah-olah memanggilnya. Diego tahu ia tidak bisa menghindar lagi. Apapun yang terjadi, ia harus menghadapi La Llorona, atau kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Minggu-minggu berikutnya, Diego tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara tangisan La Llorona semakin keras dan semakin dekat, seperti menggema di dalam kepala Diego, meski ia mencoba menutup telinga dengan bantal atau memutar musik keras-keras. Ia tahu bahwa hantu itu tidak akan pergi begitu saja. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah firasat buruk yang terus menghantui benaknya. Pagi itu, desas-desus mulai tersebar di desa. Seorang anak kecil, Miguel, ditemukan hilang dari rumahnya tanpa jejak. Orang tuanya panik, mencari-cari di seluruh penjuru desa, bahkan menyusuri hutan terdekat, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa hari kemudian,
Dua anak lainnya, Maria dan Juan, juga dilaporkan menghilang secara misterius. Semua anak itu berusia sekitar 5 hingga 8 tahun, usia yang sama dengan anak-anak Isabella yang tewas ratusan tahun lalu. Desa kecil itu tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Para orang tua mulai melarang anak-anak mereka keluar rumah setelah matahari terbenam, dan beberapa warga bahkan meninggalkan desa untuk sementara waktu. Ada yang percaya bahwa La Llorona telah kembali untuk menculik anak-anak sebagai korban pengganti, sementara yang lain hanya menganggap ini ulah manusia biasa, mungkin penculik atau pedagang anak ilegal. Namun, Diego merasa bersalah. Ia yakin bahwa kemunculan La Llorona pada malam pertama itu bukanlah kebetulan, dan bahwa dirinya entah bagaimana menjadi pemicu semua ini. Mungkin karena hubungannya dengan Esteban, buyutnya yang bertanggung jawab atas kematian anak-anak Isabella, roh La Llorona merasa bahwa inilah saatnya untuk membalas dendam. Suatu malam, Diego mengalami mimpi yang sangat jelas. Begitu realistis hingga ia sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi sungai yang sama tempat ia pertama kali melihat La Llorona. Airnya hitam pekat seperti menelan cahaya bulan yang redup. Di sisi lain sungai, ada 3 anak kecil, Miguel, Maria, dan Juan, yang duduk di tanah, basah, menangis minta tolong. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka transparan, seperti bayangan kabur. Di belakang mereka, berdiri La Llorona. Kali ini, wajah tengkoraknya tidak hanya menangis darah, tapi juga tersenyum dingin, seolah-olah menikmati penderitaan mereka. Ketika Diego mencoba mendekat, La Llorona mengangkat tangannya, dan air sungai mulai naik, membentuk dinding gelombang besar yang menghalangi langkahnya. Kamu harus membayar utang leluhurmu, bisik La Llorona. Suaranya bergema seperti ratusan jeritan. Anak-anak ini adalah milikku sekarang. Diego terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga ia masih bisa mendengar tangisan anak-anak itu di telinganya. Ia langsung bangkit dari tempat tidur dan mencoba menenangkan diri. Tapi ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu. Pagi harinya, Diego pergi ke rumah Nenek Marta lagi. Ia menceritakan mimpinya kepada neneknya, termasuk bagaimana La Llorona tampak semakin kuat dan bagaimana anak-anak itu memohon tolong padanya. Nenek Marta mendengarkan dengan ekspresi muram. "Aku khawatir kau benar," kata Nenek Marta pelan. La Llorona tidak akan berhenti sampai dia merasa balas dendamnya selesai. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa kita coba. "Apa itu?" tanya Diego. "Cepat-cepat." Nenek Marta mengambil kalung tua dengan liontin berbentuk matahari dari kotak kayu yang ia tunjukkan sebelumnya. "Ini adalah pusaka keluarga kita," katanya. "Konon, liontin ini memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya dari kutukan. Namun, aku tidak tahu apakah itu benar-benar bekerja. Tapi jika kau ingin mencoba, aku akan memberikannya padamu." Diego ragu-ragu, tapi akhirnya menerima kalung itu. Liontinnya terasa dingin di tangannya, seperti menyimpan energi aneh di dalamnya. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. "Pergi ke sungai," jawab Nenek Marta. "Tapi hati-hati, Diego. Kalau La Llorona benar-benar ada di sana, dia akan marah. Jangan biarkan dia menyentuhmu." Malam itu, Diego pergi ke sungai dengan kalung tergantung di lehernya. Suasana di sana begitu sunyi, hanya ada suara aliran air yang pelan. Ia berdiri di tepi sungai, memegang erat liontin itu, dan memanggil nama La Llorona. "La Llorona," panggilnya keras-keras. "Jika kau ada di sini, tunjukkan dirimu." Udara tiba-tiba berubah dingin. Kabut tebal mulai muncul dari permukaan air, dan suara tangisan lirih terdengar semakin dekat. Dari dalam kabut, sosok wanita berkerudung putih muncul. Wajah tengkoraknya basah oleh air mata darah. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk jiwa Diego. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya La Llorona dengan suara serak bergema. "Apakah kau ingin mati seperti anak-anakku?" Aku ingin menghentikan ini," kata Diego, berusaha tetap tenang meski tubuhnya gemetar hebat. "Aku tahu apa yang terjadi pada anak-anakmu, dan aku minta maaf. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa membantu melepaskanmu dari penderitaan ini." La Llorona tertawa dingin, suaranya seperti angin badai yang menusuk tulang. "Kau pikir permintaan maafmu cukup? Tidak ada yang bisa mengembalikan anak-anakku." Sebelum Diego bisa menjawab, La Llorona mengangkat tangannya
dan air sungai mulai naik, membentuk gelombang besar yang mengancam menyeretnya masuk. Diego memegang erat liontin itu, dan tiba-tiba cahaya redup muncul dari liontin, menerangi area di sekitarnya. La Llorona mundur selangkah, wajah tengkoraknya menunjukkan ekspresi marah sekaligus takut. "Apa ini?" bentaknya. Namun, sebelum Diego bisa memanfaatkan situasi ini, ia merasakan sesuatu menarik kakinya dari bawah air. Ia melihat bayangan hitam besar muncul dari sungai, seperti tangan raksasa yang mencoba menyeretnya masuk. Diego berteriak keras, berusaha melepaskan diri, tapi tarikan itu semakin kuat. Saat itulah ia mendengar suara anak-anak lagi. Tangisan mereka terdengar jelas di telinganya, seperti memohon bantuan. Ia melihat wajah-wajah mereka muncul di permukaan air, memandangnya dengan mata penuh harap. Diego sadar bahwa ini belum selesai. La Llorona tidak akan melepaskannya begitu saja. Malam itu, setelah insiden di sungai, Diego kembali ke rumah dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Meski liontin pusaka Nenek Marta berhasil melindunginya dari La Llorona untuk sementara waktu, ia tahu bahwa ini bukan solusi permanen. Kutukan itu masih ada, dan anak-anak yang hilang belum ditemukan. Ia merasa seperti berada dalam perlombaan melawan waktu. Jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghentikan La Llorona, mungkin sudah terlambat. Diego memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi Maria, teman masa kecilnya yang sekarang menjadi praktisi spiritual lokal. Maria adalah wanita muda berusia 27 tahun yang tinggal di pinggiran desa. Sejak kecil, ia dikenal memiliki bakat mistis, mampu membaca aura orang lain, dan melakukan ritual-ritual kecil untuk menangkal roh jahat. Walaupun banyak warga desa awalnya skeptis terhadap kemampuan Maria, beberapa orang pernah bersaksi bahwa ritualnya benar-benar bekerja. Ketika Diego menceritakan semuanya kepada Maria, termasuk pertemuannya dengan La Llorona dan mimpi tentang anak-anak yang hilang, Maria mendengarkan dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat berpikir, ia berkata, "Ini lebih besar daripada sekadar hantu biasa, Diego. Ini kutukan lama yang sangat kuat. Jika kita ingin menghentikannya, kita harus memanggil La Llorona langsung ke dunia nyata dan berbicara dengannya." Diego terkejut. "Apa? Kau yakin itu aman?" Maria menggeleng pelan. "Tidak akan aman. Tapi jika kita tidak melakukannya, La Llorona hanya akan terus menculik anak-anak dan menyebarkan ketakutan. Kita harus mencoba." Maria menjelaskan bahwa ritual pemanggilan roh harus dilakukan di tepi sungai, tempat pertama kali Diego bertemu La Llorona. Mereka juga membutuhkan beberapa barang penting, lilin hitam, dupa, garam kasar, dan sebuah cermin tua sebagai medium komunikasi dengan alam roh. Ritual ini harus dilakukan malam itu juga, karena bulan purnama memberikan energi tambahan yang bisa membantu mereka menghubungi La Llorona. Malamnya, Diego dan Maria pergi ke sungai dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tebal mulai menyelimuti area itu. Maria meminta Diego untuk tetap diam selama ritual berlangsung, karena sedikit saja gangguan bisa membuat situasi menjadi tidak terkendali. Maria mulai menyiapkan lingkaran ritual. Ia menaburkan garam kasar di sekeliling mereka untuk melindungi diri dari energi negatif. Di tengah lingkaran, ia meletakkan cermin tua yang ia bawa, lalu menyalakan lilin hitam dan membakar dupa. Bau asap dupa yang pedas memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang mencekam. La Llorona, panggil Maria dengan suara tegas namun pelan. "Kami memanggilmu ke dunia ini. Kami ingin berbicara denganmu." Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya ada suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Namun, beberapa detik kemudian, api lilin mulai berkedip-kedip liar, meskipun tidak ada angin yang mengganggunya. Suara tangisan lirih terdengar dari kejauhan, semakin dekat dan semakin keras. Tiba-tiba, permukaan air sungai mulai bergolak. Kabut tebal muncul dari dasar sungai, membentuk sosok wanita berkerudung putih yang sama seperti yang dilihat Diego sebelumnya. Mata tengkoraknya kosong, tapi tatapannya menusuk jiwa kedua orang itu. Maria mundur selangkah, tapi tetap berdiri, tegak. "Aku telah dipanggil," kata La Llorona dengan suara bergema, seperti puluhan orang berbicara bersamaan. "Apa yang kalian inginkan?" Maria maju selangkah, suaranya gemetar namun tetap tegas. "Kami ingin mengakhiri penderitaanmu. Anak-anakmu sudah mati,
Tapi kau terus hidup dalam dendam. Biarkan mereka pergi dan biarkan dirimu tenang. La Llorona tertawa dingin, suaranya memecah keheningan malam. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Anak-anakku direnggut dariku oleh manusia-manusia kejam seperti dia. Ia menunjuk Diego dengan gerakan cepat, membuat Diego tersentak mundur. Maria mengangkat cermin tua di tangannya. Jika kau tidak mau melepaskan mereka, maka kami akan memaksamu. Sebelum La Llorona bisa bereaksi, Maria mulai membacakan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Diego. Cermin di tangannya mulai berkilauan dengan cahaya redup, menciptakan portal kecil yang tampaknya menarik La Llorona masuk. Wanita itu berteriak marah, mencoba melawan, tapi gaya tarik dari cermin semakin kuat. Namun, sesuatu tidak beres. Cahaya dari cermin mulai berubah menjadi merah gelap, dan suara jeritan La Llorona berubah menjadi raungan kemarahan yang mengguncang. Bumi, Maria terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ini terlalu kuat, katanya, suaranya penuh ketakutan. La Llorona berhasil melepaskan diri dari portal. Wajah tengkoraknya berubah menjadi lebih ganas. Ia melangkah keluar dari lingkaran garam, melanggar perlindungan yang seharusnya tidak bisa dilampaui. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih Maria dan melemparkannya ke arah pohon terdekat. Maria terjatuh tidak sadarkan diri, tubuhnya tergeletak, tak bergerak. Diego panik. Ia mencoba lari, tapi La Llorona tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajahnya begitu dekat sehingga Diego bisa mencium bau busuk darah dari air mata tengkoraknya. "Kamu pikir kau bisa menghentikanku?" bisiknya dingin. "Kamu dan keluargamu akan membayar utang ini sampai akhir zaman." Dengan satu sentuhan, La Llorona menyerang Diego, membuatnya jatuh pingsan di tepi sungai. Keesokan harinya, Diego bangun di kamarnya dengan kepala berdenyut-denyut sakit. Ketika ia pergi ke rumah Maria untuk mengecek kondisinya, ia menemukan Maria dirawat di rumah sakit dengan gejala trauma mental parah. Dokter mengatakan bahwa Maria terus bergumam tentang tangisan yang tidak pernah berhenti dan wajah-wajah anak kecil yang menangis. Ritual itu gagal total, dan Diego tahu bahwa La Llorona sekarang lebih marah daripada sebelumnya. Ia harus mencari cara lain untuk menghentikan kutukan ini sebelum lebih banyak korban jatuh. Setelah kegagalan ritual pemanggilan roh yang berujung pada trauma Maria, Diego merasa lebih putus asa daripada sebelumnya. Ia tahu ia tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain lagi. La Llorona terlalu kuat dan risiko melibatkan orang lain terlalu besar. Namun, di balik rasa takutnya, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Mimpi tentang anak-anak yang hilang. Dalam mimpi itu, wajah-wajah Miguel, Maria, dan Juan tampak begitu nyata, memohon tolong padanya. Mereka menunjuk ke arah sungai, seperti memberi petunjuk bahwa jawaban atas semua ini ada di sana. Diego mulai bertanya-tanya apakah sungai itu menyimpan rahasia penting yang belum ia temukan. Pagi harinya, Diego kembali ke tepi sungai. Ia membawa pisau lipat kecil, sebuah senter, dan liontin pusaka Nenek Marta yang masih tergantung di lehernya. Ketika ia tiba di lokasi, suasana di sana terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah mulai terbit. Ada sesuatu yang aneh di udara, seperti aroma tanah basah bercampur besi karat. Diego berjongkok di tepi sungai, memperhatikan aliran air yang pelan namun tetap misterius. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu berkilauan di dasar sungai, seperti logam yang tertutup lumpur. Dengan hati-hati, ia melepas sepatunya, masuk ke dalam air yang dingin, menusuk tulang, dan meraih benda itu. Benda itu ternyata adalah kalung tua dengan liontin berbentuk matahari, sama seperti liontin yang diberikan Nenek Marta kepadanya. Namun, liontin ini lebih besar dan lebih berat, dengan ukiran aneh di permukaannya. Ketika Diego menyentuhnya, ia merasakan sensasi aneh, seperti aliran listrik kecil yang menjalar dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya. Tanpa sadar, kilatan-kilatan bayangan muncul di benak Diego. Ia melihat potongan-potongan kenangan, masa lalu La Llorona. Isabella, sang ibu, sedang menangis di tepi sungai, memegang tubuh dua anaknya yang sudah tak bernyawa. Ia melihat Esteban, buyut Diego, berdiri di kejauhan, wajahnya penuh penyesalan tapi juga ketakutan. Potongan-potongan lain menunjukkan bagaimana tubuh Isabella dikubur secara sembarangan di tepi sungai oleh penduduk desa, karena mereka takut akan kutukan yang mungkin dibawanya. Ketika visi itu berakhir, Diego tersadar kembali di tepi sungai.
Tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa kalung ini adalah kunci untuk mengakhiri kutukan La Llorona. Nenek Marta pernah berkata bahwa La Llorona tidak bisa tenang karena tubuhnya tidak dikubur dengan layak. Jika Diego bisa menemukan sisa-sisa tubuh Isabella dan memberikan penguburan yang pantas, mungkin ia bisa membebaskannya dari penderitaan abadi ini. Namun, mencari lokasi makam La Llorona bukanlah tugas mudah. Diego kembali ke rumah Nenek Marta untuk meminta bantuan. Ketika ia menceritakan tentang kalung yang ditemukannya di sungai, Nenek Marta langsung mengenali simbol-simbol di liontin itu. "Inilah lambang keluarga Isabella," kata Nenek Marta pelan. Matanya memerah. "Aku pernah mendengar cerita bahwa keluarganya meninggalkan kalung ini sebagai penanda makamnya. Tapi aku tidak pernah tahu persis di mana lokasinya." Diego menunjukkan kilatan visi yang ia lihat saat menyentuh kalung itu. Nenek Marta mengangguk pelan. "Itu hutan terlarang di pinggiran desa," katanya. "Konon, tempat itu dihindari oleh semua orang karena sering terjadi kejadian aneh di sana." Diego tahu ia harus pergi ke hutan itu. Walaupun resikonya besar, ia tidak punya pilihan lain. Anak-anak yang hilang bergantung pada keputusannya, dan ia merasa tanggung jawab moral untuk menghentikan La Llorona. Malam itu, Diego bersiap untuk perjalanan ke hutan terlarang. Ia membawa perlengkapan dasar, senter, pisau, kompas, dan tentu saja kalung pusaka yang baru ia temukan. Sebelum berangkat, ia memandangi cermin di kamarnya sekali lagi, memastikan bahwa tidak ada sosok wanita berkerudung putih yang mengintip dari balik bahunya. "Aku akan menghentikanmu, La Llorona," gumam Diego pelan, suaranya penuh tekad. "Tidak peduli apa yang harus kulakukan." Malam itu, Diego memasuki hutan terlarang dengan langkah yang berat namun penuh tekad. Udara di dalam hutan jauh lebih dingin daripada di desa, bahkan untuk standar musim dingin sekalipun. Pepohonan tinggi menjulang seperti penjaga gelap, cabang-cabangnya saling bertautan membentuk kanopi tebal yang nyaris tak membiarkan cahaya bulan masuk. Senter di tangan Diego hanya mampu menerangi beberapa meter di depannya, meninggalkan sisa hutan dalam kegelapan pekat. Setiap suara yang terdengar, daun kering yang berderak di bawah kakinya, angin yang berbisik di antara pepohonan, atau burung, malam yang sesekali menjerit, terasa seperti mengancam. Namun, Diego tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan makam La Llorona, meskipun ia tahu bahwa hutan ini bukan tempat biasa. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Diego mulai merasakan perubahan aneh di sekitarnya. Suara alam perlahan-lahan lenyap, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Bahkan, napasnya sendiri terdengar terlalu keras di telinganya. Lingkungan sekitarnya tampak semakin asing. Batang-batang pohon dipenuhi simbol-simbol aneh yang terukir kasar, dan kabut tebal mulai menyelimuti tanah, membuat setiap langkahnya terasa lebih berat. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan halus yang datang dari segala arah. Awalnya, bisikan itu terdengar seperti angin biasa, tapi lama-kelamaan ia bisa mendengar potongan-potongan kalimat dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Diego mencoba mengabaikannya, tapi suara-suara itu semakin keras, seperti puluhan orang berbicara bersamaan di telinganya. "Siapa di sana?" teriak Diego. Suaranya bergema di keheningan hutan. Tidak ada jawaban, hanya bisikan yang kini terdengar seperti tangisan anak-anak. Diego melanjutkan perjalanan, berusaha fokus pada tujuannya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah pohon besar yang tampak tidak biasa. Batang pohon itu dipenuhi ukiran wajah-wajah manusia yang mengerikan, mata mereka kosong, dan mulut mereka terbuka lebar seperti menjerit. Di bawah pohon itu, ada gundukan tanah yang ditutupi lumut dan akar-akar pohon, seolah-olah sudah lama tidak tersentuh. "Inilah tempatnya," gumam Diego pelan. Tubuhnya gemetar karena campuran ketakutan dan antisipasi. Ia mulai menggali dengan pisau lipatnya, mencoba membersihkan tanah yang keras dan basah. Beberapa menit kemudian, ia menemukan sesuatu, tulang-tulang manusia yang rapuh dan berlumut. Namun, begitu ia menyentuh tulang-tulang itu, suara tangisan La Llorona tiba-tiba terdengar begitu dekat, seperti tepat di belakangnya. Diego langsung berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap gundukan tanah, sosok wanita berkerudung putih muncul di hadapannya. Wajah tengkoraknya basah oleh air mata darah. "Kenapa kau mengganggu istirahatku?" bentak La Llorona. Suaranya bergema seperti badai. "Kau pikir kau bisa membebaskanku?"
Tidak ada yang bisa melepaskan aku dari penderitaan ini. Diego mundur beberapa langkah, tapi ia tetap berusaha tenang. Aku tidak ingin mengganggumu, katanya, suaranya gemetar namun tegas. Aku hanya ingin memberimu penguburan layak. Biarkan anak-anakmu pergi dan biarkan dirimu tenang. La Llorona tertawa dingin, suaranya menusuk jiwa Diego. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang setelah semua yang terjadi? Anak-anakku direnggut dariku, dan keluargamu adalah penyebabnya. Sebelum Diego bisa menjawab, angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana, menghempaskan tubuhnya ke tanah. Pohon-pohon di sekitarnya mulai bergoyang liar, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk melakukannya. Salah satu teman Diego yang ikut serta dalam pencarian ini, Antonio, seorang pemuda desa yang nekat membantu, terjebak di bawah pohon besar yang tumbang. Antonio menjerit kesakitan sebelum akhirnya diam. Tubuhnya tertimbun reruntuhan kayu. Diego panik. Ia mencoba mendekati Antonio, tapi La Llorona menghalanginya. Ini hanyalah awal dari pembalasanku, kata La Llorona dengan suara rendah penuh kemarahan. Keluargamu akan membayar utang ini sampai akhir zaman. Dengan satu sentuhan dingin, La Llorona menyerang Diego, membuatnya pingsan di tepi gundukan tanah. Keesokan harinya, Diego bangun di rumah Nenek Marta. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana, tapi Nenek Marta memberitahunya bahwa seorang warga menemukannya tergeletak di pinggir hutan dalam kondisi lemah. Antonio tidak ditemukan, dan banyak orang percaya bahwa ia menjadi korban La Llorona. Diego merasa bersalah atas apa yang terjadi. Ia tahu ia tidak bisa menyerah sekarang. Tulang-tulang, La Llorona masih ada di tangannya. Ia berhasil membawanya keluar dari hutan, meski tidak ingat bagaimana caranya. Kini, ia harus mencari cara untuk memberikan penguburan layak kepada Isabella, meskipun ia tahu La Llorona tidak akan membiarkan proses itu berjalan dengan mudah. Setelah kejadian di hutan terlarang, Diego merasa seperti berada di ambang kehancuran. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan rasa bersalah atas kematian Antonio menghantui setiap detik hidupnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk berlarut-larut dalam penyesalan. Tulang-tulang Isabella, atau La Llorona, masih ada di tangannya, disimpan dalam kotak kayu tua yang diberikan Nenek Marta. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah memberikan penguburan layak kepada tulang-tulang itu. Tapi ia juga sadar bahwa La Llorona tidak akan membiarkan proses ini berjalan lancar. Malam itu, Diego kembali ke tepi sungai tempat semuanya dimulai. Ia membawa lilin putih, dupa, dan kalung pusaka dari Nenek Marta sebagai perlindungan tambahan. Udara di sekitarnya dingin menusuk tulang. Meskipun musim dingin sudah hampir berakhir, suara air mengalir terdengar pelan. Namun di balik suara itu, Diego bisa mendengar bisikan halus, seperti seseorang memanggil namanya. Ia mulai menyiapkan ritual penguburan sederhana. Setelah membersihkan tanah di tepi sungai, ia meletakkan tulang-tulang itu di dalam lubang dangkal, lalu menaburkan bunga-bunga liar yang ia kumpulkan di sepanjang jalan menuju lokasi ini. Ketika ia mulai membacakan doa pendek, sesuatu aneh terjadi. Udara tiba-tiba berubah lebih dingin, dan api lilin yang menyala di sekelilingnya mulai berkedip-kedip liar. Kabut tebal muncul dari permukaan sungai, membentuk sosok wanita berkerudung putih, La Llorona. Wajah tengkoraknya basah oleh air mata darah, matanya kosong namun penuh kemarahan. "Kamu pikir ini cukup?" bentak La Llorona, suaranya bergema seperti angin badai. "Apa kamu benar-benar percaya bahwa penguburan ini bisa melepaskanku?" Diego mundur selangkah, tapi ia tetap tegak berdiri. "Ini bukan hanya tentangmu," katanya. Suaranya gemetar namun penuh tekad. "Anak-anakmu sudah mati, La Llorona. Biarkan mereka pergi dan biarkan dirimu tenang." La Llorona tertawa dingin, suaranya menusuk jiwa Diego. "Tenang? Kamu pikir aku bisa tenang setelah apa yang keluargamu lakukan padaku? Esteban merebut anak-anakku. Dan sekarang kau berani berdiri di hadapanku, berpura-pura ingin membantuku." Tiba-tiba, Diego merasakan sensasi aneh di kepalanya. Pandangannya mulai kabur, dan ia melihat kilatan-kilatan bayangan yang tidak asing lagi, potongan kenangan masa lalu La Llorona. Namun, kali ini visinya berbeda. Ia tidak hanya melihat Isabella dan anak-anaknya, tapi juga dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, reinkarnasi masa lalunya. Dalam visi itu, Diego melihat dirinya sebagai Esteban, buyutnya.
Ia melihat bagaimana Esteban menyewa orang-orang untuk menyerang Isabella dan anak-anaknya. Bagaimana ia berdiri di kejauhan saat tragedi itu terjadi. Wajahnya penuh penyesalan namun juga ketakutan. Ia melihat bagaimana tubuh Isabella dan anak-anaknya dibuang begitu saja di tepi sungai tanpa penguburan layak, karena penduduk desa takut kutukan akan menyebar. Ketika visi itu berakhir, Diego tersadar kembali di tepi sungai, tubuhnya gemetar hebat. La Llorona masih berdiri di hadapannya, tapi kali ini tatapannya berubah. Bukan lagi kemarahan murni, tapi campuran antara dendam dan kesedihan mendalam. Aku adalah penyebab semua ini, gumam Diego pelan, suaranya penuh penyesalan. Aku yang menyebabkan kematian anak-anakmu. La Llorona tidak menjawab, ia hanya menatap Diego dengan mata kosong, air mata darahnya terus mengalir deras. Diego merasa beban besar menekan dadanya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan leluhurnya dan mungkin tindakan dirinya sendiri. Aku minta maaf, kata Diego, suaranya bergetar. Aku tidak bisa mengembalikan anak-anakmu, tapi aku bisa membebaskanmu dari penderitaan ini. Biarkan aku menguburmu dengan layak, dan aku akan menanggung dosa-dosa keluargaku. La Llorona terdiam sejenak. Kemudian ia mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana, membuat lilin-lilin di sekeliling Diego padam satu persatu. Senter di tangannya mati, meninggalkan Diego dalam kegelapan total. Suara tangisan La Llorona semakin keras, hingga akhirnya menjadi raungan kemarahan yang mengguncang bumi. Diego jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seperti berada di ambang kehancuran, baik secara fisik maupun mental. Namun, di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara halus. Suara seorang wanita yang lembut, bukan lagi suara marah La Llorona. Apakah kamu rela mengorbankan segalanya untuk memperbaiki kesalahanmu? Tanya suara itu, datang dari kegelapan. Diego menoleh ke arah suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia tahu pertanyaan itu ditujukan padanya. Dengan napas tersengal-sengal, ia menjawab, "Ya, aku rela." Suara itu terdiam sejenak. Kemudian, cahaya redup muncul dari liontin pusaka di lehernya, menerangi area di sekitarnya. La Llorona masih berdiri di hadapannya, tapi kali ini ekspresinya berubah. Ia tidak lagi marah, tapi penuh kesedihan mendalam. "Kalau begitu, aku akan menunggu jawabanmu di ujung perjalananmu," kata La Llorona pelan. Suaranya seperti angin sepoi-sepoi. Tapi ingat, pengorbananmu tidak akan mudah. Sebelum Diego bisa bertanya apa maksudnya, sosok La Llorona lenyap ke dalam kabut, meninggalkannya sendirian di tepi sungai. Lilin-lilin yang padam tadi tiba-tiba menyala kembali, dan suara air mengalir terdengar normal seperti biasa. Diego bangkit perlahan, tubuhnya lemas namun pikirannya jelas. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, Diego tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apa maksud La Llorona dengan pengorbananmu tidak akan mudah? Apa yang harus ia korbankan untuk membebaskan arwah Isabella? Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya, tapi Diego tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia kembali ke rumah Nenek Marta untuk mencari jawaban. Ketika ia menceritakan pengalaman di tepi sungai, tentang visi masa lalu dan suara wanita misterius yang menanyakan tentang pengorbanan, Nenek Marta hanya diam, matanya penuh kesedihan. "Diego," kata Nenek Marta pelan, suaranya bergetar. "Ada satu hal yang belum pernah kuceritakan padamu." "Apa itu?" Tanya Diego, hatinya mulai berdebar tak karuan. Nenek Marta menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Legenda La Llorona mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan memberikan pengganti. Seseorang yang bersedia mengambil tempatnya di dunia roh. Diego merasa tubuhnya membeku. "Apa maksudmu?" "Maksudku," kata Nenek Marta, suaranya semakin pelan, "seseorang harus mengorbankan dirinya untuk menjadi penjaga anak-anak itu di alam baka. Hanya dengan begitu La Llorona bisa benar-benar tenang." Diego terdiam. Ia tahu apa artinya ini. La Llorona telah memilihnya sebagai pengganti, mungkin karena hubungan darahnya dengan Esteban, atau mungkin karena ia adalah orang yang pertama kali melihatnya setelah sekian lama. Tapi Diego juga tahu bahwa ia tidak bisa menolak. Anak-anak yang hilang bergantung padanya,
dan desa kecilnya tidak akan pernah aman jika kutukan ini terus berlanjut. Malam berikutnya, Diego kembali ke tepi sungai. Ia membawa kotak berisi tulang-tulang, Isabella, lilin putih, dan liontin pusaka. Udara dingin menusuk tulang, tapi Diego tidak peduli. Ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah menyiapkan ritual, ia mulai membacakan doa pendek yang diajarkan Nenek Marta padanya. Api lilin menyala redup, tapi cahayanya cukup untuk menerangi area di sekitarnya. Ketika ia meletakkan kotak berisi tulang-tulang itu ke dalam lubang dangkal, kabut tebal mulai muncul dari permukaan sungai. La Llorona muncul di hadapannya, wajah tengkoraknya basah oleh air mata darah. Namun kali ini, ekspresinya bukan lagi kemarahan, tapi kesedihan mendalam. "Apakah kamu sudah siap?" tanya La Llorona. Suaranya lembut, namun penuh beban. Diego mengangguk pelan. "Ya, aku siap." La Llorona mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lilin-lilin di sekeliling Diego padam satu persatu, meninggalkannya dalam kegelapan total. Suara tangisan anak-anak terdengar dari kejauhan, semakin dekat dan semakin jelas. Kemudian, sebuah cahaya redup muncul dari liontin pusaka di leher Diego. Cahaya itu memancar semakin terang, hingga akhirnya membentuk portal kecil di udara. Di Sacam, dalam portal itu, Diego melihat wajah-wajah anak-anak yang hilang, Miguel, Maria, dan Juan. Mereka tersenyum padanya, seperti berterima kasih atas apa yang akan ia lakukan. "Masuklah," kata La Llorona pelan. "Biarkan aku pergi." Diego menatap portal itu, hatinya dipenuhi campuran ketakutan dan kedamaian. Ia tahu bahwa ini adalah ujung perjalanannya. Dengan langkah berat, ia melangkah maju ke arah portal. Saat ia melintasi batas antara dunia nyata dan dunia roh, ia merasakan sensasi aneh. Seperti tubuhnya perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh energi lain. Di balik portal, ia melihat anak-anak itu berdiri di tepi sebuah sungai indah. Airnya jernih dan bersinar seperti cahaya bulan. Mereka tersenyum padanya, lalu berlari menjauh, menghilang ke dalam cahaya. Saat Diego berbalik, ia melihat La Llorona berdiri di belakangnya. Kali ini, wajahnya bukan lagi tengkorak, tapi wajah seorang wanita muda yang cantik, matanya penuh air. Namun kali ini penuh rasa syukur. "Terima kasih," katanya pelan, suaranya seperti angin sepoi-sepoi. "Kamu telah membebaskanku." Sebelum Diego bisa menjawab, La Llorona lenyap ke dalam cahaya, meninggalkannya sendirian di dunia roh. Diego merasakan kelelahan yang luar biasa, tapi juga kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari setelah kepergian Diego, desa kembali tenang. Anak-anak yang hilang, Miguel, Maria, dan Juan, ditemukan di hutan terlarang dalam kondisi selamat, meskipun mereka tampak linglung dan tidak ingat apa yang terjadi pada mereka. Para orang tua bersyukur, tapi ada sesuatu yang aneh tentang cara mereka berbicara. Mereka sering bergumam tentang wanita di sungai dan cahaya hangat, tapi ketika ditanya lebih lanjut, mereka hanya diam dengan ekspresi kosong. Nenek Marta adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menemukan kotak kayu tua yang berisi tulang-tulang Isabella di tepi sungai, tertutup bunga-bunga liar. Di samping kotak itu, ada liontin pusaka yang dulu diberikan kepada Diego. Liontin itu retak, seperti telah menyerap energi besar sebelum akhirnya hancur. Nenek Marta membawa kotak itu ke pemakaman desa, memberikan penguburan layak kepada tulang-tulang Isabella. Ketika ia meletakkan bunga terakhir di atas makam, ia merasakan angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, seperti bisikan lembut yang mengucapkan, "Terima kasih." Namun meskipun desa tampak kembali normal, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa warga melaporkan melihat sosok wanita berkerudung putih di tepi sungai pada malam-malam tertentu. Namun, kali ini wanita itu tidak menangis. Ia hanya berdiri diam, memandang air dengan senyum damai. Salah satu anak kecil, Miguel, bahkan melihatnya suatu malam saat ia sedang bermain di dekat sungai. Ia berlari kembali ke rumah, matanya dipenuhi rasa takut bercampur heran. "Bu, aku melihatnya," kata Miguel, suaranya bergetar. "Wanita itu, dia tersenyum padaku." Ibunya mencoba menenangkan Miguel, tapi ketika ia melihat ke arah sungai dari jendela, ia melihat bayangan samar wanita berkerudung putih di balik kabut.
Wanita itu melambaikan tangan pelan sebelum lenyap ke dalam kegelapan. Di tempat lain, di sebuah ruang tanpa batas yang dipenuhi cahaya redup, Diego berdiri di tepi sungai abadi. Ia tidak lagi merasa lelah atau takut. Tubuhnya terasa ringan, seperti tidak memiliki beban sama sekali. Di sekitarnya, anak-anak yang pernah hilang bermain riang, tertawa seperti tidak ada yang pernah terjadi. Mereka tampak bahagia, dan Diego merasa bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, ketika ia mendongak ke langit, ia melihat kilatan bayangan hitam di kejauhan, seperti ada sesuatu yang masih mengamati mereka. Diego tidak tahu apakah itu La Llorona atau kekuatan lain yang lebih besar. Yang ia tahu, ia harus tetap menjaga anak-anak ini sampai akhir waktu. Beberapa bulan kemudian, desa benar-benar kembali normal. Orang-orang mulai melupakan kejadian misterius itu, meskipun beberapa masih percaya bahwa La Llorona belum sepenuhnya pergi. Nenek Marta sering duduk di beranda rumahnya, memandangi cermin tua yang dulu disimpan dalam kotak kayu. Ia tahu bahwa Diego telah melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi ia juga tahu bahwa kutukan seperti itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Suatu malam, seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai melihat sesuatu di permukaan air. Ia melihat wajah wanita berkerudung putih, tersenyum lembut sebelum menghilang ke dalam kabut. Anak itu tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa tenang, seperti ada seseorang yang menjaga desa mereka dari kegelapan. La Llorona mungkin sudah tenang, tapi apakah ia benar-benar pergi? Ataukah ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali?